Baik, selamat pagi Bu. Perkenalkan saya Dr. Misha yang akan melakukan sirkumsisi atau swab pada anak Ibu pada pagi hari ini ya Bu. Jadi saya melakukan sirkumsisi ini karena anak Ibu kemungkinan ada infeksi pada daerah glans penisnya karena dia belum disunat, karena perfusionnya juga ya Bu. Nah, nanti saya bakal ada indikan sedikit anestesi, lalu saya juga akan melakukan sirkumsisinya. Mungkin ada sedikit tidak nyaman pada anak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jadi sebelum saya melakukan tindakannya, Bu bisa menandatangani atau mengisi lembar inform konsen terlebih dahulu ya Bu. Terima kasih. Nah, nanti pasien bisa silakan berbaring terlentang di kasur di sini ya Bu. Saya akan menceritakan nama terlebih dahulu. Oke baik, jadi saya sudah melakukan segala 6 langkah. Lalu saya akan mempersiapkan tindakan terlebih dahulu. Di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama ada APD. Nanti juga saya akan menggunakan surgical cap, masker, dan juga surgical gloves. Lalu juga ini alat-alatnya. Pertama ada dok lubang steril, ada kaset steril, terus ada disinfektan, yaitu larutan COVID dan iodin 10%. Setelah itu ada klem untuk disinfeksinya dalam sini. Lalu ada spot atau spot disposable 3 cc, lalu ada instrumen dan juga ada klem arteri bengkok di sini. Ini. Lalu ada klem lurus juga di sebelah sini. Ya, ini klem lurus. Setelah itu ada gunting jaringan bengkok yang ini gunting bengkok. Lalu ada gunting benang juga, ada benang plain gap-nya 3 detik kosong. Habis itu ada needle holder juga di sebelah ini, yang needle holder. Lalu ada larutan lidocaine 2% untuk anestesinya nanti, dan juga ada pinset kirurgis di sini. Ini yang ini. Lalu ada handle mesh dan juga pisau bedah. Oke baik, jadi setelah saya selesai menyiapkan alat dan bahannya, saya akan menggunakan handscreen steril dan saya juga sudah mencuci tangan saya. Jadi setelah saya melakukan handscreen, saya akan melakukan disinfeksi pada area yang akan saya lakukan tindakan. Bisa saya menggunakan klem, lalu saya juga akan menggunakan kaset steril untuk melakukan tindakan disinfeksinya. Saya juga menggunakan alatan COVID dan iodin di sini. Nah, saya akan melakukan secara sirkuler, lalu saya juga akan melakukan disinfeksinya hingga ke area bawah umbilicus dan juga ke area inguinal. Sudah selesai. Lalu saya akan memasangkan duk steril untuk mempersempit area latung panjang. Selanjutnya saya akan melakukan anestesi terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan larutan lidocaine 2%, lalu saya akan menggunakan spray 3 cc. Saya akan mengambil lidocaine terlebih dahulu. Oke, baik sudah. Lalu saya akan melakukan anestesi secara melingkar dimulai dari arah jam 11. Saya akan menyuntikkannya secara perlahan sembari menarik spatnya. Lalu tanpa mengeluarkan jarumnya, saya akan membalikan ke arah sebelah sini. Tidak lupa saya juga sudah melakukan aspirasi terlebih dahulu, memeriksa apakah terkena pada bagian pembuluh darahnya atau tidak. Jadi saya akan menggunakan jarumnya
dan saya akan melakukannya di arah jam 1. Oke, baik, sudah selesai. Lalu saya akan menunggu selama 3-5 menit untuk memastikan anestesinya sudah benar-benar bekerja. Selanjutnya saya akan membebaskan peringatan prepusium dengan menggunakan klem. Lalu di sini saya akan menarik bagian prepusiumnya ke arah proksimal. Juga saya akan membebaskan peringkatannya hingga terlihat sulcus corona glandis. Sudah. Lalu saya juga akan membersihkan daerah smegma atau di daerah antara prepusium dan juga glans penis menggunakan cairan povidone iodine. Saya juga memastikan tidak ada hipospadia atau kelainan yang lain. Baik, setelah saya melakukan anestesi, memastikan anestesinya sudah bekerja, saya akan melakukan dorsum sisi. Di sini saya akan menjepit terlebih dahulu untuk menjepit kulit prepusiumnya pada arah jam 12 dan memastikan arahnya. Tapi di sini saya akan menggunakan marker saja untuk memastikan daerah yang akan saya lakukan dorsum sisi. Selanjutnya saya akan menggunakan klem untuk menjepit prepusium pada arah jam 6 terlebih dahulu di sebelah sini. Ya, lalu saya akan menggunakan klem berikutnya untuk menjepit pada arah jam 11. Juga saya akan menjepit pada arah jam 1. Selanjutnya saya akan melakukan insisi pada arah jam 12. Saya akan melakukan insisi hingga batas dari corona glandis yang telah saya lakukan penandaan tadi. Setelah saya mencapai pada daerah corona glandis, saya akan melakukan insisi secara melingkar. Di sini juga. Baik, sudah. Selanjutnya saya akan merapikan dulu bagian yang telah saya lakukan sirkumsisi atau dorsum sisi. Selanjutnya saya akan melakukan perawatan pendarahannya terlebih dahulu. Nanti tidak dapat adanya pendarahan, jadi saya tidak perlu menjepit arterinya. Saya akan melakukan penjahitan. Saya akan menggunakan klem dan juga pinset untuk menjahitnya. Di sini saya juga menggunakan benang jahit gas. Sudah, sini saya akan buat simpul terlebih dahulu. Sampai 3 kali. Nah, saya akan menekan jahitnya ke arah titik kanan atas. Saya akan memotongnya menggunakan benang-benang. Selanjutnya saya akan melakukan jahitan di daerah sebelah sisi satunya, yaitu dari bawah kanan hingga ke kiri atas, bawah kiri bawah ke kiri ke atas dengan metode yang sama. Ini sudah. Dia udah. Oke, baik, sudah.
Pemotongan. Lalu saya akan menjahit lagi pada arah jam 3 dan jam 9. Lalu sisanya saya akan melakukan jahitan dengan menggunakan simpul interrupted pada arah jam 2, 4, 8, dan juga 10. Oke, baik, saya akan periksa apakah ada yang melakukan pendarahan atau mengakal. Tidak ada. Selanjutnya saya akan melakukan pembalikan luka dengan menggunakan kasa dengan juga selotip atau ampasnya. Oke, saya juga akan yang dipetadin terlebih dahulu. Lalu saya akan balut dengan kasa. Ini sudah selesai. Nah, di sini saya juga akan meresepkan pada anaknya atau pada pasien untuk minum analgetika atau anti nyeri, yaitu acetaminophen SU sebanyak 500 gram 1 per oral, dan juga antibiotika amoxicillin 500 gram 1 per oral. Apabila terasa nyeri bisa diminum analgetikanya ya. Lalu kalau bisa 2 hari ini jangan kena air terlebih dahulu. Juga bila ada pendarahan pada area yang telah dilakukan supervisi bisa segera kontrol. Juga apabila setelah kencing atau pipis bisa dilap bagian di bagian ujungnya dengan menggunakan kasa. Nanti setelah 3 hari bisa dilakukan kontrol ke dokter untuk merawat luka dan juga lepas balutan. Sekian dari saya, terima kasih.